Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Hebat. Kali ini saya Dwi Endang Lestari dan Ibu Lulu Mawati bersama Pak Arif Ardianto akan mempraktekkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3 praktek coaching. Saya selaku pengamat dan di sini Bu Lulu sebagai coach dan Pak Ardi sebagai coaching. Sebelum coaching dilaksanakan, saya akan mewawancarai Bu Lulu dulu terkait dengan pelaksanaan coaching yang akan kami lakukan. Selamat pagi Bu Lulu. Bu Lulu, sebelum Bu Lulu mengadakan coaching kepada Pak Ardi, saya ingin menanyakan sesuatu dulu pada Bu Lulu, boleh ya? Bagaimana proses coaching yang akan Ibu laksanakan tadi? Dalam proses coaching hari ini saya akan menerangkan alur percakapan kita dengan dibangun oleh prinsip-prinsip dalam Kalau boleh tahu Bu Lulu, alur percakapan kita itu yang seperti apa? Yang saya maksud di sini alur percakapan kita adalah T, itu adalah tujuan, I merupakan identifikasi masalah, E merupakan rencana aksi, dan yang terakhir TA yaitu tanggung jawab. Baiklah Bu Lulu, sebagai coach saya akan mengamati alur percakapan yang akan Ibu lakukan bersama Pak Ardi selaku coaching, menggunakan prinsip Tirta dan prinsip-prinsip coaching. Dulu dari proses coaching yang akan dilakukan, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan kali ini adalah bidang 1, yaitu kehadiran tim. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbeda. Kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu lakukan? Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang pertama adalah 1, penyebab permasalahan-permasalahan yang ada. Yang kedua adalah kendala apa saja yang dihadapi oleh coach saya hari ini. Terus ketiga adalah menemukan solusi dari permasalahan tersebut serta melakukan langkah-langkah strategis apa yang akan kami lakukan. Terus ya. Terus apa indikator tercapaian dalam kegiatan coaching kali ini? Indikator pencapaian tidak jauh dari apa yang ingin saya ajukan terkait dengan pertanyaan berbeda. Di sini adalah coaching dapat menentukan langkah-langkah strategis berbeda dan langkah-langkah strategis dari permasalahan yang beliau hadapi. Kemudian dia dapat menumbuhkan potensi atau menggali potensi diri yang ada pada diri sendiri. Ya. Langsung saja sama Pak Ardi mengadakan proses coaching dan saya akan mengamati bagaimana alur yang telah Ibu lakukan. Boleh ya Bu ya? Boleh, terima kasih ya. Monggo. Fasilitasi saya hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Boleh saya mulai kira-kira? Monggo silakan. Pak Ardi, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Lulu. Begini Pak Ardi, pagi hari ini saya menemui Pak Ardi terlebih dahulu dengan alasan apa? Saya itu kemarin kok saya lihat info saya ada telepon dari Bapak. Menurut saya begini, apa ya Pak Ardi dengan diri saya? Oh iya, dulu kemarin itu saya pernah sengaja menghubungi Bu Lulu. Karena ini Bu Lulu, saya itu bingung. Saya itu kan sebagai guru. Ternyata itu saya menjumpai ada beberapa anak didik saya itu ternyata dia itu penguasaan kompetensinya itu pada sudah saya ajari seperti ini ternyata mereka itu penguasaan kompetensinya itu masih kurang. Makanya saya itu pengen ngobrol-ngobrol dengan guru kira-kira nanti solusinya itu seperti apa. Oh gitu lah.
satu dari perbincangan kita kali ini itu saya itu bisa menemukan solusinya itu bagaimana agar anak didik saya itu ada peningkatan dalam permasalahan kompetensi. Ini terkait dengan permasalahan Pak Adi tadi, kalau boleh tahu Pak Adi, apa yang menyebabkan anak-anak itu terlambat dalam pemeriksaan kompetensi, Pak? Jadi gini Bu, jadi sebelum saya itu melakukan suatu pembelajaran itu biasanya saya itu di awal mesti melakukan yang namanya assessment diagnostik untuk mengukur seberapa besar kemampuan anak-anak itu sebelum saya memberikan pengajaran. Ternyata dari hasil assessment diagnostik yang saya lakukan sebetulnya dalam satu kelas itu rata-rata kompetensi mereka terhadap mata pelajaran yang nantinya itu akan saya berikan itu sudah istilahnya itu di atas rata-rata. Namun seiring berjalannya waktu, setelah saya itu melakukan proses pengajaran kepada anak-anak itu, ternyata saya melakukan tes, hasilnya itu berbeda sekali dengan pada saat saya melakukan asesmen dasar tadi Bu. Saya lihat itu kayaknya adanya penurunan kompetensi itu anak-anak. Itu dari hasil pengamatan yang saya lakukan itu anak-anak kayaknya itu kurang semangat. Mungkin mereka itu kurang semangat karena mau di pengajaran saya mungkin kalau itu seperti itu. Kira-kira begini Pak Adi, dalam kurang semangat ini, anak-anak kurang semangat, Pak Adi itu sudah mencari tahu apa sih penyebab anak-anak ini kurang semangat dalam pembelajaran itu Pak Adi? Iya, jadi saya di sini itu berusaha mencari tahu kira-kira apa sih yang menyebabkan anak itu ternyata kurang semangat. Nah, ternyata di sini itu siswa itu kurang tertarik itu gara-gara model pengajaran yang saya lakukan. Itu kayaknya dari pengamatan saya itu anak itu merasa jenuh. Iya, karena Pak dari tiap adik-adik yang saya ajarkan itu model pembelajarannya selalu sama gitu aja, terlalu monoton. Nah, sehingga anak itu mengalami kejenuhan, sehingga nantinya anak-anak itu kurang bersemangat. Seperti itu yang saya lakukan. Kira-kira ini Pak ya, kompetensi anak didik Bapak yang diajar saat ini, kira-kira itu berada pada level berapa Pak? Kalau misalnya kita ada 100%, kompetensinya di level berapa? Jadi kemarin itu setelah saya lakukan tes ya, setelah saya melakukan mengajarkan tadi itu, anak-anak itu rata-rata itu kebanyakan ada di level 4 seperti itu. Masih rendah. Terus harapannya Pak Adi? Harapannya itu saya itu kan sudah mempunyai yang namanya kriteria KKM, namanya kriteria kebutuhan minimum gitu. Itu saya berharap ya anak-anak itu kalau bisa ya 4 lah. Kalau bisa ya mereka itu bisa berada pada level 7 seperti itu. Harapannya seperti itu yang saya lakukan. Baiklah, ini Pak Adi. Setelah Pak Adi mengetahui penyebab permasalahan tersebut, rencana kedepannya yang akan dilakukan Pak Adi itu apa ya? Rencana saya ke depan itu seperti ini. Saya ingin itu ada perubahan dalam pengajaran saya. Nah, untuk mengetahui model pengajaran yang bagaimana itu yang dikehendaki siswa, yang menarik itu seperti apa, saya itu nanti rencananya nih Bu, itu akan menyebarkan nanti kepada anak-anak. Model pengajarannya bagaimana sih? Nah, itu sebetulnya ini seperti itu saya angket supaya nanti itu saya tahu, oh ternyata pengajaran yang diharapkan oleh anak itu seperti ini. Nah, saya nanti akan berusaha mengubah model pengajaran yang saya lakukan. Angkat responsif saya Iya, Pak Adi. betul. Kira-kira menurut Pak Adi, anak-anak itu mengharapkan pembelajaran yang seperti apa sih Pak kira-kira? Pembelajaran yang diinginkan anak-anak itu Bu ya kayaknya itu tidak hanya satu arah, jadi secara interaktif. Kemudian mereka itu juga pengennya itu tidak hanya bersifat ceramah saja. Nah, kalau ceramah saja kan masih di awal-awal. Makanya kayaknya itu anak itu pengen itu saya itu dalam melakukan pengajaran itu ada yang namanya media-media pembelajaran yang interaktif yang menarik. Anak-anak itu kan sukanya itu main HP nih ya. Tapi kan anak-anak itu kan pengennya itu media pembelajaran itu ya ada gambar
gambarnya dan ada suaranya. Makanya saya pengen itu membuat video seperti itu. Di samping itu saya juga pengen itu anak-anak itu mendapatkan pengajaran atau pengalaman secara langsung. Makanya saya juga pengen ngajak anak-anak misalkan nih materi tentang pasar, ada pasar Bu, banyak seperti itu sehingga anak itu tahu situasi di pasar itu seperti apa. Jadi tidak hanya sekedar definisi pasar adalah enggak itu kan kurang nanti. Itu ya yang nantinya itu saya untuk bisa menghadirkan suatu pembelajaran yang ibu nggak mungkin saya itu sendiri. Makanya saya di sini itu perlu dukungan dari beberapa pihak. Di antaranya ibu yang pertama otomatis saya perlu dukungan dari kepala sekolah. Misalkan tadi ngajak anak-anak ke pasar ibu, nah otomatis saya harus izin dulu Pak. Saya mau bawa anak ke pasar, izinnya enggak Bu? Nah seperti itu. Nah, itu. Kemudian juga minta bantuan kepada kepala sekolah untuk menyediakan sarana prasarana ini yang diperlukan seperti LCD, kemudian speaker, supaya apa? Nanti saya bisa menayangkan video dan speakernya itu bisa melakukan suara dari video tersebut. Yang kedua saya juga perlu dukungan dari rekan sejawat Bu. Nanti saya pengen share ini, kan ada nih teman saya ini yang istilahnya itu dia tuh sangat dicintai siswanya. Dicintai siswanya itu karena apa? Pembelajarannya bagaimanakah yang dia terapkan sehingga siswa-siswanya itu suka sama dia. Nanti saya akan share di sana. Yang ketiga saya juga ingin melibatkan wali kelas untuk memotivasi anak dan juga yang terutama yaitu keempat adalah orang tua. Kenapa? Karena pendidikan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab guru saja, tapi perlu adanya dukungan dari orang tua. Anak itu di sekolah paling cuma 8 jam. Selebihnya kan masih ada 16 jam anak itu berada di rumah. Maka pembentukan karakter pada diri anak itu sangat perlu istilahnya itu pengawasan, bimbingan dari terkait dengan rencana Pak Ardi hari ini ya. Kapan Pak rencana tersebut akan Bapak lakukan? Nah, karena ini sifatnya itu mendesak sekali ya, karena anak-anak kita lihat sudah mulai bosan, maka ya sesegera mungkin Bu, saya akan mengkomunikasikan rencana saya ini. Mulai nanti istirahat, selesai ini saya akan menghubungi kepala sekolah, sejawat, wali kelas, dan orang tua untuk bisa mengomunikasikan agar rencana aksi yang sudah saya susun tadi itu dapat dilaksanakan. Berarti besok Senin bisa saya bertemu Pak Ardi terkait dengan kabar kelanjutan. Bisa. Saya juga nanti masih memerlukan bimbingan mungkin nanti ya, konsultasi dengan ibu. Saya nanti akan menyampaikan hasilnya Bu dari rencana aksi yang A ini saya terapkan. Nanti hasilnya seperti ini akan saya sampaikan ke ibu supaya nanti saya dapat masukan dari ibu ini. Nah, seperti itu. Nanti saya bantu sebisa saya Pak ya, dan saya akan mengarahkan Bapak. Baiklah, harapan saya apa yang menjadi rencana Pak Ardi hari ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dan lancar dan menjadi rencana yang dapat terlaksana. Ya, amin. Terima kasih banyak dulu sudah membantu saya mencari solusi dan permasalahan yang sedang ada. Dulu sudah menjadi coaching yang baik dan Pak Ardi mengungkapkan semua permasalahannya dan alhamdulillah permasalahan selesai ya Pak Ardi ya. Baiklah dulu setelah proses ini saya mau ngobrol sedikit bisa ya. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan
evaluasi tadi ya, yang berbasis data, yang terbebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan. Berdasarkan hasil percakapan yang telah Bapak lakukan, saya sebagai observer sudah melihat guru dapat memenuhi kompetensi coaching dengan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam coaching hari ini, sehingga dapat mengarahkan Pak Ardi selaku coach untuk menemukan solusi permasalahan yang telah dialami. Nah, dulu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam melakukan coaching barusan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah pengembangan diri dan meningkatkan dan mengembangkan kekuatan yang ada pada diri kita. Terus kita terus menggali apa? Menggali kekuatan kita, di mana kita dapat memiliki kemampuan yang timbul dalam diri kita selaku coach dan juga timbul dari diri sendiri selaku coach hidup ya. Alhamdulillah, semoga kita bisa lulus dalam pendidikan guru penggerak kali ini. Amin. Alhamdulillah, proses praktek coaching pada hari ini dapat kami lakukan dengan lancar. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kegiatan pagi ini dan sukses buat kita semua. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.